3 demokrasi terbesar dunia sekarang mau menyelenggarakan demokrasi dan hasilnya akan sangat menentukan wajah demokrasi yang tadi sudah merosot jauh itu. Sementara di India, Modi itu sudah pasti naik lagi. Kalau Modi sudah pasti naik lagi, Trump kemungkinan akan naik. Nah, di Indonesia ini kita akan membantu sedikit mengerem kemerosotan itu atau makin memperparah kemerosotan demokrasi global. Jadi mereka dipilih secara demokratis lewat pemilu, tapi misinya itu misi yang illiberal. Situasi demokrasi kita sekarang ini karena kita terlalu husnuzon sama politisi. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan podcast Teman Ngopi. Ini kopinya nih, teman ngopi kita semua. Bersama saya Heru Prastia dan di sini saya bersama Mas Munjid. Teman-teman semua pasti udah kenal ya dengan Mas Munjid ini. Beliau ini kalau di Gus Durian kita menyebutnya sebagai senior advisor. Penasihat senior ya Mas, penasihat yang sudah tua, penasihat spiritual. Nah, Mas Munjid ini juga aktif di banyak tempat ngajar, di UGM, di PSKP UGM, di UNU Yogyakarta dan di banyak tempat lain. Juga menulis di berbagai media massa, nulis esai, nulis kolom, nulis cerpen, nulis puisi, nulis kwitansi segala macam banyak ya. Nah, kita hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang mungkin agak serius gitu, tapi kita akan ngobrolnya santai ya, karena kalau terlalu serius nanti teman-teman semua penonton kita semua bingung. Kita akan ngomongin soal tema besarnya itu demokrasi gitu. Demokrasi di Indonesia. Kan kita mau pemilu nih. Kalau teman-teman nanti nontonnya setelah pemilu ya berarti tentang demokrasi, tapi kita ini sekarang direkam pemilunya masih 2 minggu lagi. Tapi kondisi demokrasi di Indonesia kan nggak cuma sekedar pemilu. Ada banyak hal yang terjadi sebelum pemilu dan mungkin nanti setelah pemilu juga banyak terjadi. Nah, di akhir-akhir ini Mas Munjid dan juga teman-teman itu banyak sekali diskursus gitu, banyak sekali suara mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang banyak orang menyebutnya semakin menurun gitu, semakin merosot. Kalau bahasa orang pintar itu regresi gitu. Atau kalau bahasa saya ya menurun gitu. Ditandai misalnya dengan mulai dulu beberapa waktu lalu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat buru-buru, yang banyak dikritik oleh masyarakat, kemudian ada revisi Undang-Undang KPK gitu yang juga ditengarai itu menyebabkan kemunduran gitu. Juga misalnya terakhir keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan mengenai batasan usia yang kemudian hakimnya sendiri sudah disangsi vonis melanggar etik gitu ya. Dan sebelumnya jangan lupa ada upaya untuk 3 periode. Ada upaya 3 periode, santer sekali waktu itu ya. Nah, kondisi ini itu kalau saya mengingatkan pada kondisi ketika dulu Hatta itu menulis demokrasi kita itu Mas. Itu kan kalau baca-baca lagi itu kok kondisinya mirip-mirip itu ya. Betapa demokrasi yang sudah dibangun susah payah itu mengalami kemunduran. Nah, kalau menurut Mas Munjid sebenarnya, kalau kita melihat Indonesia, ya bukan hari ini, tapi juga Indonesia sejak kita merdeka sampai sekarang gitu, sebenarnya proses demokratisasi kita itu polanya seperti apa, Mas Munjid? Atau kondisi sekarang ini sebenarnya mencerminkan apa gitu? Ya oke. Terima kasih Mas Heru dan para hadirin ini banyak nih ya, hadirin banyak semuanya ya. Penontonnya banyak. Itu yang di luar. Oke. Tapi sebelum
sebelum ke konteks nasional, saya kira kita juga perlu sedikit supaya kita melihat dalam kacamata lebih besar ya, konteks global, konteks global hari ini. Jadi situasi demokrasi yang ada di Indonesia sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari situasi demokrasi di level global. Oke. Tahun lalu itu Fidem Institute dari Swedia itu menerbitkan Democracy Report 2023. Nah itu mungkin banyak orang kurang menyadari, tapi laporan itu tuh menunjukkan satu kondisi yang sebetulnya sangat memprihatinkan. Jadi kondisi demokrasi global dunia itu merosot sangat jauh. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi di tingkat global. Ukurannya apa, Mas? Ya dia ada banyak melihat misalnya kebebasan bicara, kemudian ketaatan terhadap hukum, kebebasan berserikat dan lain-lain. Itu disurvei di seluruh dunia. Hasilnya 72% ini tahun 2023 ya. 72% rakyat bangsa-bangsa di dunia itu ada di bawah pemerintahan otokrasi. 72%. Ada di bawah pemerintahan otokrasi. Ya. Nah, dan itu merosot dari tahun sebelumnya 2022 yang hanya 60%. 60%. Naik maksudnya? Turun. Jadi yang di bawah otokrasi itu dari 60% menjadi 73%. Ya. Dan itu artinya situasi demokrasi kita itu kembali ke tahun kira-kira 89. Itu dalam laporan itu. Kenapa? Karena banyak pemimpin-pemimpin dunia yang dipilih secara demokratis, tapi mereka sendiri sebetulnya pemimpin yang illiberal. Oke. Visinya illiberal ya. Ya, itu kalau yang paling dekat kan Bongbong Marcos ya, misalnya. Yang paling dekat ya. Atau yang lebih jauh paling dekat, sedikit. tapi saya belum pernah ke sana. Ya nanti kapan-kapan jalan-jalan ke sana. Bongbong Marcos di Filipina itu contoh yang sangat jelas. Ya. Kemudian kalau di India ya Modi ya. Kemudian di Eropa banyak sekali ya kayak Orban dan beberapa pemimpin Eropa yang juga dari sayap kanan. 89 itu berarti sebelum sebelum gelombang demokratisasi itu ya. Sebelum tembok Berlin tembok Berlin masih ada ya. Iya. Nah, itu kita kembali ke sana. Nah, itu karena memang situasi polarisasi di tengah masyarakat, orang dicekam ketakutan, sehingga kemudian pemimpin-pemimpin yang sebetulnya dia punya misi illiberal, entah dari mulai otoriter sampai orang yang sangat sektarian, itu dengan memompa ketakutan, akhirnya itu dia bisa dipilih. Tapi dia tidak seperti dulu ketika misalnya kalau tahun-tahun, kalau 80-an itu kan mereka merebut kekuasaan dengan kudeta kayak gitu kan. Kalau sekarang mereka lewat pemilu ya. Lewat jalan demokratis kan berarti sebenarnya. Jadi mereka dipilih secara demokratis lewat pemilu, tapi misinya itu misi yang illiberal. Oke. Nah itu situasi globalnya. Berarti kita nggak sendirian. Tidak sendirian. Alhamdulillah sebenarnya. Meskipun tidak sendirian, tapi tetap tidak benar. Oh ya, berarti nggak jadi alhamdulillah. Iya, nah itu artinya dan ini karena mau pemilu ya. Saya kira para pemirsa, para penonton semuanya perlu menyadari bahwa hasil pemilu kita tahun ini itu akan menentukan wajah demokrasi dunia. Karena tahun ini kan yang mau pemilu itu 3 negara demokrasi terbesar. Kita mana? Ya, yang pertama India. India ya, Modi. Kemudian ya. Amerika. Kemudian Indonesia. Trump maju lagi katanya. Ya, dan kemungkinan Trump akan menang. Kemungkinan menang dia cukup besar. Jadi 3 demokrasi terbesar dunia sekarang mau menyelenggarakan demokrasi dan hasilnya akan sangat menentukan wajah demokrasi yang tadi sudah merosot jauh itu. Sementara di India, Modi itu sudah pasti naik lagi. Kalau Modi sudah pasti naik lagi, Trump kemungkinan akan naik. Nah, di Indonesia ini kita akan membantu sedikit mengerem kemerosotan itu atau makin memperparah kemerosotan demokrasi global. Kalau menurut Mas Dut, kenapa ya ada tren itu secara global? Apa orang jangan-jangan sudah enggak, atau orang kecewa dengan demokrasi? Misalnya gini,
tahun 80, 90, 89 itu kan ada gelombang demokratisasi. Ternyata demokrasi itu tidak mendeliver apa yang dia janjikan tentang kesejahteraan segala macam, malah bikin pekerjaan semakin susah segala macam. Akhirnya orang cenderung ya wis lah demokrasi kita tinggal aja gitu, kita kembali ke otoritarianisme gitu. Tapi sebagai currency, sebagai mata uang, demokrasi sama seperti human right itu sebetulnya sudah menjadi kesepakatan bersama, ya. Jadi sudah jadi mantra, sudah jadi hal yang diterima secara umum bahwa kita itu harus mengikuti demokrasi. Seperti asasi manusia gitu ya. Meskipun nanti tidak berarti dipraktekkan dalam kenyataan. Jadi bahwa orang kecewa terhadap demokrasi, saya kira mungkin tidak terlalu tepat ya. Orang tetap punya harapan yang besar, mempercayai, mempraktekkan demokrasi, cuman caranya itu yang seringkali disiasati. Nah, untuk kita yang demokrasinya masih sangat muda, itu yang betul-betul punya pemahaman yang cukup menyeluruh terhadap demokrasi kan sebetulnya tidak terlalu banyak. Nah, itu membuat banyak aktor politik, terutama yang ngawur-ngawur, yang brutal-brutal itu bisa bereksperimen begitu rupa sehingga dia bisa menyelundupkan misi yang sebetulnya tidak demokratis tetapi atas nama demokrasi. Dan jangan lupa itu juga terjadi di Amerika. Jadi demokrasi ini memang punya kelemahan yang yang fundamental ya. Jadi dia bisa menghasilkan pemimpin yang sangat baik atau sebaliknya. Iya, bisa ditumpangi itu. Bisa menghasilkan pemimpin yang sangat buruk. Jangan lupa Hitler juga menang pemilu secara demokrasi ya. Jadi asal orang-orang yang bermain ini bisa mempermainkan aturan dan dia bisa meyakinkan publik. Kemudian meskipun misinya tidak demokratis, dia bisa terpilih secara demokratis. Nah, Trump itu buktinya. Jadi saya melihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang itu sebagian politisi mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Trump. Pokoknya sebelum ada protes tabrak gitu. Ya. Itu model-modelnya Trump itu. Jadi sepanjang tidak ada protes berarti oke. Ya. Maka penting orang-orang bersuara sebenarnya. Sangat penting. Sangat penting bersuara ya teman-teman. Demokrasi kan soal partisipasi publik. Jadi kalau publiknya tidak berpartisipasi, aktor yang sebetulnya punya misi tidak demokratis ini akan nabrak-nabrak semau dia. Betul itu. Jadi demokrasi prinsipnya kan kesetaraan, semua orang setara, one man one vote, partisipasi publik. Semakin orang berpartisipasi, semakin demokrasi terkontrol. Tapi kalau yang berpartisipasi sedikit atau dari yang sedikit itu yang berpartisipasi yang ngawur-ngawur, ya demokrasi akan rusak juga dan membawa kerusakan juga. Akan nggak karu-karuan. Jadi penting sekali sebenarnya bagi kita semua, juga teman-teman Gus Durian, teman-teman yang belum masuk ke Gus Durian, itu untuk bersuara gitu ya. Kalau misalnya emang ada pemimpin yang ugal-ugalan melabrak prinsip-prinsip demokrasi itu. Ya, jadi yang demokrasi itu hanya akan berjalan kalau selalu ada cek dari publik. Tanpa itu semua politisi itu kan dia bermain menurut kepentingan mereka sendiri, kepentingan kelompoknya, kepentingan golongannya. Jadi kalau tidak ada yang ngecek yang mengcounter dan seterusnya, ya dia akan terus memainkan kepentingannya. Demokrasi itu bukan barang jadi yang kalau sudah terjadi demokrasi ya berarti segalanya akan berjalan baik-baik saja, tapi justru memang ya harus terus-menerus dijaga gitu loh, diperjuangkan. Dijaga dan bahkan direkonstruksi ulang. Jadi terus-menerus. Dan itu lewat partisipasi publik itu. Iya. Jadi semakin luas kesadaran publik, semakin dia mau mengontrol. Jadi prinsipnya nah ini juga saya kira situasi kita di Indonesia. Situasi demokrasi kita sekarang ini karena kita terlalu husnuzon sama politisi. Harusnya kita suudon. Ya minimal kritis lah. Jadi tanpa kritisisme, tanpa terus-menerus ngecek ini kerjanya benar apa enggak. Ini kebanyakan atau terlalu jauh apa enggak gitu. Itu dia akan tidak merasa ada yang mengkoreksi. Kita itu selalu Mas, orang-orang itu selalu prasangka baik terus kemudian itu orang baik, ya udah kalau orang baik melakukan apapun pasti baik gitu. Itu. Saya kira situasi demokrasi kita sekarang Jokowi periode kedua itu seperti itu. Jadi dia naik dikemas sebagai orang baik.
Nah, ketika dia dihadirkan sebagai orang baik, maka dia bertindak apa saja dimaklumi, ada excuse, ada justifikasi, ada legitimasi. Publik lebih banyak diam. Jadi kalaupun ada sudah kelihatan agak melenceng sedikit, ya nggak apa-apa kan, daripada Orde Baru ini masih lebih dimaklumi. Nah, semakin dimaklumi, semakin dia merasa tidak ada yang ngerem, tidak ada yang mengkoreksi. Akhirnya kebablasan. Seperti tadi ya, kalau labrak nggak ada yang protes berarti bisa terus gitu ya. Betul, ya. Jadi karena itu partisipasi publik diperlukan supaya setiap politisi ketika mengambil kebijakan dia akan bertanya apakah yang dilakukan itu sudah menampung aspirasi publik. Apakah ini tidak melanggar kepentingan sebagian kelompok yang di luar lingkarannya. Nah, tanpa itu ya kita tidak ada kontrol. Betul. Nah, teman-teman Gus Durian itu membuat gardu, Mas. Gardu pemilu namanya. Itu sebuah gerakan gitu untuk mengawasi proses pemilu sekarang ini. Nah, di gardu kami itu mengumpulkan atau membuat laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran kampanye, pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu. Yeah. Nah, kebanyakan itu kita udah menemukan sampai hari ini kita menemukan sekitar 68 ya, Tin? 68 laporannya. Laporan gardu. Ya, itu kebanyakan, Mas. Itu adalah soal netralitas aparat. Yeah. Banyak sekali yang melaporkan bahwa aparat tidak netral. Itu kan sangat mengkhawatirkan kalau proses ini ya. Itu kalau flashback waktu kita kembali ke masa muda kan Orde Baru juga sangat tidak netral waktu itu sebagai pemerintah ketika proses-proses pemilu gitu. Nah, kalau Mas Munjid melihat ini gejala apa lagi nih? Ya itu netralitas itu kan prinsipnya supaya siapapun kita dari latar belakang kepentingan politik apapun, ketika ada di ruang publik, ketika menjadi pejabat publik itu kita bisa melayani publik secara sama, secara fair. Jadi katakanlah kamu dari partai A, sebagai pejabat kamu melayani orang dari partai B. Itu ketika kamu melayani orang dari partai B tidak boleh didiskriminasi yang lebih buruk daripada ketika kamu melayani yang dari partai A, sama-sama partai A. Netralitas kan sebetulnya yang paling sederhana begitu. Tapi akhirnya kan kita juga netralitas ini artinya jangan sampai jabatan, apalagi anggaran, fasilitas yang dimiliki oleh seorang pejabat itu dipakai untuk kepentingan kelompoknya. Itu dalam berbagai macam bentuk, dalam level-level yang berbeda-beda. Itu kan kita di bawah pegawai negeri misalnya, itu mau foto, mau nunjukin jari kan udah pada kikuk gitu. Gak enak ya. Nah, itu kan sebetulnya tafsir yang paling sederhana soal nanti kalau kita nunjukin jari itu nggak netral. Itu nggak netral. Tetapi pada saat yang sama kita melihat di atas, paling atas malah justru menunjukkan itu ya. Menggunakan fasilitas, menggunakan posisi untuk hal yang di bawah itu orang saling menahan diri ya. Menahan diri. Nah ini kan saya kira itu bisa terjadi karena tidak ada kritik tadi itu. Tidak ada protes yang keras gitu. Bahwa itu adalah pelanggaran. Ketika itu tidak diprotes itu lalu mengalami normalisasi. Dianggap itu baik, dianggap tidak ada. Oke aja gitu. Nah, semakin banyak pejabat yang begitu semakin susah diprotes. Semakin dianggap normal. Yang protes malah dianggap nyinyir misalnya. Nah, dianggap memusuhi. Kita memang sangat gamang ya, masih sangat gamang demokrasi kita itu. Jadi ketika ada suara yang berbeda itu segera diposisikan sebagai yang nyinyir. Padahal partisipasi publik dalam demokrasi yang paling sederhana adalah bersuara. Sebenarnya kalau di dalam demokrasi kan mestinya ada oposisi ya. Ke sistem kepartian kita sebenarnya nggak ada oposisi sih masalahnya. Ya itu, jadi yang dimaksud dengan cek kekuatan, check and balance itu kan oposisi itu. Sehingga dari seberang yang berbeda itu dia akan selalu melihat kebijakan, tindakan dari orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan itu dengan kritis. Jadi kalau di negara-negara maju seperti di Amerika ada partai Demokrat dan Republikan gitu. Begitu Demokrat berkuasa ya dia punya kekuasaan penuh untuk mengambil kebijakan macam-macam. Tapi
yang di seberangnya ada yang ngecek ya, iya, ada yang selalu balancing ya. ada checking, ada kekuatan yang mengcounter. Berarti sebenarnya kita sangat penting membangun oposisi yang cukup kuat sebenarnya kalau misalnya ke depan ada memenang pemilu kemudian ada pemerintahan baru, memang butuh yang namanya oposisi yang cukup kuat gitu. Dari entah dari masyarakat sipil atau bahkan dari sistem kepartean itu sendiri. Ya sebetulnya demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi yang minggrang-minggring ya, gitu. Demokrasi seolah-olah. Demokrasi minggrang-minggring gitu. Demokrasi minggrang-minggring. Tapi ya kemudian kita seringkali menafsir bahwa kita ini orang timur, oposisi bukan tradisi kita, kemudian kritik atau bahkan debat gitu bukan tradisi kita. Sehingga kemudian kita tidak pernah betul-betul mengadopsi demokrasi, bahkan mengadopsi dengan yang sesuai dengan kultur kita pun masih setengah-setengah itu. Jadi coba perhatikan debat-debat kandidat kita itu. Itu kan perdebatan yang sangat kikuk, perdebatan yang sangat aturannya terlalu membelenggu. Jadi dari mulai waktu yang sangat terbatas, moderatornya hanya bertindak sebagai pembaca pertanyaan, bukan mengejar substansi jawaban. Yang ada cuma gini-gini itu. Jadi debat capres cawapres kita itu sebetulnya bukan perdebatan yang mendalam. Dan itu permukaan. Jadi dari mulai mekanisme implementasi demokrasi juga relatif superficial, permukaan. Kemudian hasilnya juga begitu. Karena memang kita ini minggrang-minggring tadi itu. Jadi orang nggak bisa ngerti sebenarnya dia mau ngapain gitu ketika dia jadi presiden atau jadi wakil presiden gitu sebenarnya. Aku kalau nonton juga gitu Mas. Ini ngomong apa sih mereka sebenarnya? Kita nggak digali gagasan mereka seperti. Padahal kalau kita mau beli earphone aja misalnya, itu kan kita ngecek ya. Ngecek sampai seberapa jauh itu bisa kita pakai. Masa kita mau memberikan suara pada seorang capres pemimpin. Itu nggak kita bongkar-bongkar dulu gitu. Ya kan Din? Iya. Nah, saya sebetulnya percaya kita punya wartawan senior yang punya kapasitas dan dia bisa bertindak netral, yang mampu menjadi moderator yang tadi mencecar, bisa menggali betul. Ya. Jadi sehingga akhirnya kan publik akan tahu bahwa ini jawabannya substansial apa enggak. Dan kalau substansial ini sesuai dengan katakanlah prinsip-prinsip yang ada dalam kehidupan berbangsa kita atau tidak. Jadi misalnya kebijakan soal green energy misalnya. Kemudian kita bekerjasama dengan ini dan seterusnya. Nah nanti kalau dikejar, apakah dia punya pemahaman yang solid tentang itu dan apakah pemahaman yang solid itu berpihak kepada rakyat atau tidak misalnya. Jadi kalau cuman istilah-istilah dan kemudian tidak ada dikejar ya itu di permukaan gimmick-gimmick gitu. Seolah-olah dengan menyebut istilah-istilah sudah keren. Padahal belum tentu paham. Nah itu kalau perdebatan yang sesungguhnya ya kayak misalnya perdebatan di Inggris, di Amerika, bahkan di negara-negara yang selevel dengan kita, perdebatan itu betul-betul substansial. Dan namanya perdebatan ya pasti ada perbedaan pendapat yang tajam. Justru ketika terjadi perdebatan yang seperti itu, maka kita akan bisa melihat kekuatannya. Justru sebenarnya kalau mau bertarung ya sekarang ya, memang untuk mempertarungkan gagasan kan memang harus sekalian aja, jangan ewoh-pekewoh, karena memang ya saatnya untuk berdebat gitu sekarang ini. Kampanye itu kan saatnya untuk saling menggali, saling menyerang posisi. Ya untuk menguji kekuatan argumennya dan penguasaan terhadap data dan bagaimana menerjemahkan dalam kebijakan di lapangan itu hanya mungkin kelihatan kalau perdebatannya substansial. Dulu saya nggak ngalami sih. Dulu katanya kita pernah mengalami fase-fase ketika orang politisi itu berdebat keras. Betul. Ya saling menyerang ketika zaman-zaman 50-an itu gitu masih ada kayak gitu. Saya belum, Mas Mujid mungkin waktu itu mengalami ya. Saya belum. Enggak ya. Tapi kan kita membaca. Iya. Tak kira Mas Mujid masih mengalami waktu. Dalam banyak dalam banyak hasil penelitian dan ulasan para pakar ya, kita melihat
demokrasi kita sampai tahun 50-an itu masih sangat vibrant. Iya. Ya, masih sangat hidup, tidak minggrang-minggring tadi itu. Tapi memang setelah 65, kita dalam banyak hal itu dihantui oleh trauma 65. Jadi sedikit-sedikit nanti jangan sampai yang begini membawa kita ke 65. Ya, sampai ada kerusuhan, kekerasan dan lain-lain itu. Ya, pembantian yang luar biasa. Nah, itu memang situasi trauma kita itu sangat mengganggu. Dan celakanya tidak ada upaya yang serius untuk mengatasi trauma itu. Bahkan lebih sering trauma itu dipakai terus ya. Dipakai karena menguntungkan. Jadi orang yang takut kan nggak bisa mikir jernih. Iya. Ketika orang nggak bisa mikir jernih, ya orang yang mau bermain manipulasi jadi gampang dimanipulasi juga ya. Jadi misalnya ada kandidat yang sebetulnya bagus, tapi kemudian entah gimana caranya dihubung-hubungkan dengan 65. Atau dihubung-hubungkan dengan kerusuhan rasial. Tahun kampanye pemilu yang lalu kan juga tuduhan-tuduhan kayak gitu banyak juga. Makanya itu kan jadi alat untuk menjatuhkan tanpa melihat kapasitas dan kemampuan masing-masing kandidat. Nah, itu ada juga gini Mas. Jadi politik yang sangat dinamis itu dianggap membuat situasi tidak stabil kan, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan kan, biasanya logikanya seperti itu. Jadi pemerintahan gampang jatuh sehingga tidak ada stabilitas politik, sehingga investasi tidak masuk, sehingga pembangunan tidak jalan. Itu cara Orde Baru memotret Orde Lama. Ya. Dulu kan ketika demokrasi liberal, pemerintahan hanya beberapa bulan, kemudian kabinet dibentuk lagi dan seterusnya. Itu apa yang terjadi ketika itu tidak dilihat sebagai dinamika demokrasi, tapi dilihat sebagai ketidakstabilan. Makanya ketika Orde Baru masuk kan dia bawa jargon stabilitas ekonomi, stabilitas politik. Sekarang pun sebenarnya mulai ada upaya untuk stabilisasi itu, kayak misalnya undang-undang Omnibus Law kemarin kan membuat segala sesuatu itu tertata rapi dan terkontrol sehingga stabilitas. Yang poin utamanya kan menjaga stabilitas itu. Ya, nah tapi sebetulnya kalau kita melihat akibatnya itu bukan terutama stabilitas tapi kontrol itu. Kontrol ya. Jadi kontrol itu menguntungkan bagi yang punya kekuatan yang besar. Punya kontrol ya. Tapi yang di bawah ini sama sekali tidak menguntungkan. Dan ini berhubungan dengan kalau kita mau lebih melebar itu dengan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan yang tidak mengajarkan kritisisme. Jadi ada satu riset yang terbit tahun lalu itu dari lembaga di London namanya Impact, Institute for Monitoring Peace Culture in School. Itu salah satu kesimpulan riset itu, dia menggunakan buku sekolah, textbook di sekolah-sekolah Indonesia dari SD sampai SMA yang berhubungan dengan pelajaran kewarganegaraan, dengan agama, dengan sejarah gitu. Itu kesimpulan mereka sangat menarik. Indonesia cukup berhasil mempromosikan toleransi dan harmoni sosial, tapi dengan ongkos matinya kritisisme. Kok bisa gitu ya? Yaitu jadi di buku-buku teks sekolah itu perdebatan itu dihindari. Oh, oke. Jadi anak-anak sekolah yang itu ditonjolkan harmoni, damai, salim. Jadi dari buku teksnya sudah begitu. Akhirnya anak-anak tidak dibiasakan punya perbedaan pendapat. Oke, termasuk men-challenge gurunya bahkan ya? Apalagi ya? Bahkan bukan cuma men-challenge gurunya. Buku-buku teks sekolah kita itu menghindari semuanya yang kontroversial. Oke. Jadi misalnya apa yang terjadi pada tahun 65. Itu kan ada banyak tafsir. Nah itu dibuang. Ditutup aja ya? Iya, ditutup. Nggak usah dibicarakan. Anak-anak tidak diberi kesempatan untuk melihat itu sebagai sesuatu yang debatable. Atau dulu kenapa Timor Leste lepas, merdeka gitu. Itu juga kita tidak pernah mendiskusikan itu. Hal-hal yang sifatnya kontroversial itu dihapus dari buku teks sekolah. Menurut Mas Muhid berarti kondisi demokrasi kita yang bergeser terus menuju, katakanlah menurun itu termasuk salah satu sumbangannya adalah pendidikan. Pendidikan. Iya. Ketika kritisisme mati di sekolah, publik tidak tahu bagaimana mengkritisi orang-orang yang
yang lebih kuat ya orang kaya, tokoh-tokoh, pejabat publik itu. Pendidikan pun Mas Mursyid itu di level SD, SMP, SMA atau bahkan di kampus ya, universitas. Ya akhirnya kan semuanya. Kalau SD, SMP, SMA begitu ya di kampus. Di kampus juga gitu ya. Akan begitu wong yang di kampus itu hasil panjang dari bawah. Padahal mungkin dicek ya nanti di World Data itu Indonesia itu cuma 10% kalau nggak salah yang kuliah sebenarnya. Jadi 10 orang itu 1 orang yang kuliah, 9 orang nggak kuliah. Berarti kan sangat sedikit sebenarnya. Saya kira bahkan lebih kecil dari 10%. Ya, sangat sedikit orang yang makan sekolahan lah katakanlah gitu. Dan punya dengan bahkan sedikit itu pun pendidikannya nggak membangun kritisisme. Iya. Nah itu yang membuat kenapa demokrasi kita ya begini sekarang. Terus ya. Minggrang-minggring begini. Karena kultur kita kultur yang dijadikan sebagai legitimasi kita ini tidak. Kalau berdebat, kalau berbeda pendapat itu bukan kultur kita untuk konfrontasi, kemudian mengkritik pejabat. Nah, kita kan mentalitas kita kan masih mentalitas kerajaan. Feodal ya. Nah, karena itu kalau ada pejabat sekarang yang sebetulnya dia mengambil kebijakan yang sudah menjadi tugasnya, dibiayai oleh uang publik, lalu diklaim sebagai kebaikan dia secara personal. Nah, itu kayak bansos itu misalnya. Bansos misalnya itu kan begitu. Ya nggak cuma bansos tapi bansos itu uang kita sebenarnya. Iya, jadi kalau misalnya kalau ada pejabat yang mengambil kebijakan yang tepat, yang sesuai dengan mandatnya, sebetulnya kan dia mengerjakan apa yang menjadi mandatnya. Dia kerjakan, ya. Itu seolah-olah dilihat sebagai kebaikan personal dari si pejabat itu. Sehingga kemudian yang dapat kredit itu dirinya, pejabatnya itu, bukan posisinya. Ya. Nah ini saya kira juga kultur demokrasi dalam hal itu masih sangat lemah. Sangat lemah ya. Penyakit sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya di negara-negara yang lebih maju ya, ada bantuan ketika Covid misalnya. Itu orang tidak melihat itu karena pemimpin ini maka ketika terjadi Covid kita dapat bantuan. Ya itu tanggung jawab dia dan yang dipakai uang rakyat. Kesadaran itu seperti itu ya kesadarannya. Iya. Di kita nggak ada kayak gitu. Jadi di Amerika misalnya kemarin kan sudah Biden itu. Itu kan semua mau Demokrat mau Republikan ya dapat. Dan mereka dapat itu tidak merasa bahwa ini karena kebaikan Biden. Ya ini karena mandat posisi Biden mengharuskan dia untuk melakukan itu dan itu di approve oleh semua perwakilan ya DPR lah gitu. Ya, membangun kesadaran seperti itu gimana ya Mas ya? Supaya masyarakat paham bahwa bantuan sosial atau apapun yang dilakukan pemerintah itu memang bagian dari pekerjaannya seharusnya atau mandatnya memang seperti itu gitu. Itu kan memang bukan pekerjaan gampang memahami seperti itu. Ya itu kultur kan memang proses terbentuknya panjang ya. Dan untuk mengubahnya juga butuh waktu yang panjang. Tapi intinya ya tadi itu. Jadi kita masih melihat para pejabat itu dengan kacamata seperti dulu kita melihat raja-raja. Nah, sehingga dan akhirnya ironisnya pemilu seperti sekarang ini itu kan kita berdemokrasi, kita punya pemilu, asumsinya untuk menekan supaya suksesi kepemimpinan itu tidak menimbulkan huru-hara kekerasan gitu. Tapi justru ketika kita masuk pada situasi pemilu sekarang ini, kecemasan meningkat luar biasa. Jadi jadi ini jangan-jangan nanti terjadi seperti 98 misalnya, terjadi seperti atau bahkan 65 gitu. Jadi pemilu yang dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan kekerasan ketika terjadi transisi kepemimpinan, jadi ketakutan itu ya? Malah menimbulkan kecemasan itu. Karena tadi semua orang seperti masih gamang, tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara yang merasa tahu itu yang ngawur-ngawur itu, yang brutal-brutal itu. Jadi akhirnya karena semua orang sudah minggrang-minggring, itu kan kayak kita di jalan raya itu. Yang tabras yang menang yang tabras berarti ya. Nah ya yang ngawur itu malah terus dapat privilege. Asal bus-busus gitu. Orang memaklumi. Apalagi ngawur terus ada patwal depannya. Nah, itu lebih kacau lagi. Lebih kacau. Diminum, wah tuh saya juga mau minum. Nah iya minum dulu, semangat sekali nggak minum nanti. Oh ya ini ada tumbler, ini ada isinya, ini punyanya Gus Durian Store.
bisa dibeli di Gus Durian Store. Ini nggak ada isinya. Ini cuman buat properti podcast. Panjangan. Mas udah mau habis waktunya ya. Ya pertanyaan terakhir ya. Kira-kira ya ini masalahnya ternyata kompleks. Masalahnya ternyata sangat dalam. Jadi kita nggak bisa. Tadi Mas Munjid bilang krisis demokrasi ini juga disebabkan salah satunya karena pendidikan kita. Ada juga karena gelombang tren dunia yang juga bergeser ke arah situ gitu. Nah, kalau ini terakhir Mas Munjid sebelum kita tutup ya. Juga biar kita juga punya pandangan yang lebih optimis itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman para pemirsa ini juga proyeksi katakanlah pasca pemilu 2024 ini di Indonesia? Ya, bagi saya ya kita semua saya kira perlu punya kesadaran bahwa politik itu penting. Tapi yang penting bukan cuma politik. Oke, politik itu penting, tapi yang penting bukan cuma politik. Ya, dia tidak menentukan segala-galanya. Oke, ya. Jadi kalau nah selama ini ya asumsinya itu siapa yang jadi presiden itu akan menentukan hitam putih bahkan hidup kita sebagai seseorang. Padahal itu nggak pernah terjadi. Jadi yang jomblo ya tetap jomblo, yang belum punya kerjaan ini tetap kiri ya. Itu sama aja. Jadi dia memang akan karena punya otoritas untuk membuat kebijakan. Kebijakan itu mempengaruhi kehidupan publik kita. Itu ya ada pengaruhnya, tapi sebetulnya itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan akan seperti apa kehidupan kita dalam masyarakat ini. Jadi kita perlu energi untuk urusan politik, untuk urusan pemilu, tapi ya jangan cuma untuk itu. Jangan semua dihabiskan untuk itu ya. Jangan semua dihabiskan untuk itu, dan karena itu tadi misalnya soal pendidikan. Itu mau nanti presidennya siapa, mau yang jadi menteri pendidikan siapa itu, kalau tidak ada perbaikan yang fundamental dan butuh waktu yang lama, itu situasi kita akan begini aja. Betul. Jadi kita perlu kerja-kerja yang lebih panjang, yang senyap, yang tidak selalu dilihat di ruang publik untuk urusan kebudayaan, pembangunan ekonomi masyarakat, membangun kerukunan, untuk pendidikan yang kritis dan lain-lain ya. Jadi itu sebetulnya yang lebih penting sebetulnya itu. Ya. Dan yang nggak terkenal biasanya kayak gitu-gitu. Yang nggak terkenal ya. Tapi sebetulnya itu yang dulu selalu ditegaskan oleh Gus Dur. Jadi mau perubahan seperti apa di tingkat nasional kalau tidak ada kerja-kerja yang konkret di lapangan yang tidak kelihatan ini yang dibangun itu tidak akan banyak mengubah keadaan. Jadi saya kira sambil kita tidak terlalu pesimis dengan situasi kita sekarang, yang akan memungkinkan kita untuk punya optimisme adalah kerja-kerja konkret teman-teman di lapangan. Iya, setuju sekali itu saya kira yang tidak boleh dilupakan. Ya, pilpres itu penting, pemilu itu penting, tapi bukan segala-galanya gitu ya. Betul. Ya, ini poin penting dari catatan dari podcast kita hari ini. Jadi kita perlu menyikapi pemilu, pilpres dan lain-lain itu dengan lebih rileks gitu ya, bukan dengan ketegangan yang luar biasa. Juga perlu dibangun optimisme bahwa memang pekerjaan membangun demokrasi itu bukan melulu hanya dengan kerja-kerja di pemilu, memenangkan ini, memenangkan itu gitu. Tapi justru kerja-kerja di akar rumput, kerja-kerja yang tidak kelihatan, yang kerja-kerja berjangka panjang itu mungkin yang akan lebih bermakna bagi hidup kita. Ya. Saya kira itu ya, Mas Munjid ya. Oke. Terima kasih teman-teman, kita sudah setengah jam lebih nih ngobrol dengan Mas Munjid. Kita mungkin akan bisa sambung lagi kapan-kapan bersama podcast Teman Ngopi. Saya tutup ya, saya akhiri, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kita. Dan jangan lupa untuk terus-menerus memantau kanal jaringan Gus Durian TV ya, di podcast Teman Ngopi. Terima kasih, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat kita semua. Sip. Terima kasih Om Zid. Terima kasih.
Oh, salaman biar kelihatan tutup. Ya. Oke. Ini di bawah nggak? Boleh. Wah, mungkin.